Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari PMM 5 semester 6 Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat 2.5.2, sifat interval bersarang. Nah, di sini 2.5.2 sifat interval bersarang jika IN sama dengan AN, BN, N elemen bilangan asli adalah barisan interval bersarang dari interval-interval tutup terbatas. Maka terdapat sebuah bilangan C, elemen bilangan real, sedemikian sehingga C elemen IN untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jika IN adalah AN, BN, N elemen bilangan asli merupakan barisan interval bersarang dengan IN tertutup dan terbatas untuk setiap N elemen bilangan asli, maka IN bukan himpunan kosong, yakni terdapat sebuah bilangan C elemen bilangan real. Sedemikian sehingga C elemen dari IN untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, di sini saya akan membuktikan. Sebelum itu kita harus mengetahui ada kata-kata bahwasanya IN ini bukan merupakan himpunan kosong, yakni terdapat sebuah bilangan C elemen bilangan real sedemikian sehingga C elemen dari IN. Nah, IN ini sama dengan interval tertutup AN, BN. Jadi, anggota si N ini AN, BN. Yang dimana dikatakan ini merupakan interval bersarang si IN dengan IN ini tertutup dan terbatas. Nah, karena dikatakan di dalam soal akan ada si elemen dari IN, maka sesuai dengan definisi interval yaitu X, Y interval tertutupnya, di mana nanti akan terdapat S itu elemen dari S. Nah, sedemikian sehingga S itu akan lebih kecil dari X dan lebih kecil dari Y. Artinya apa? Akan ada nanti bilangan S yang memuat bilangan S. S-nya itu nanti dia itu di antara X sama Y. Nah, maka dari itu sama dengan si elemen dari R ini. Nah, jadi nanti akan terdapat bahwa si itu lebih kecil dari AN dan si lebih kecil dari BN. Nah, jadi maka inilah kita yang akan kita buktikan apakah si itu lebih kecil dari AN atau si lebih kecil dari BN. Langsung saja di dalam soal dikatakan bahwa ia ini merupakan interval bersarang. Nah, jadi ingat, sesuai dengan definisi bahwa IN itu memuat I1, memuat I2, memuat I3, dan memuat seterusnya. Jadi, sesuai dengan dikatakan bahwa IN memuat I1, N itu elemen bilangan asli. Nah, IN ini terdiri dari bilangan tertutup bahwa AN, BN. Nah, kenapa di sini B1? Karena IN memuat I1 ini artinya akan ada himpunan I1 yang termuat dari IN. Contoh, misalnya IN itu kita buat himpunannya 2,3. Nah, karena IN ini memuat I1, bisa saja himpunan I1 itu termuat dari IN. Kalau enggak 2, 3 yang tadi saya buat contohnya.
Nah, maka dari itu saya buat di sini jadi N-nya itu AN, B1. Nah, jadi sesuai dengan teorema 2.5.1 bahwasanya dikatakan eh, eh, X, Y elemen dari S, X lebih kecil dari Y, maka sedemikian sehingga X, Y itu memuat si S gitu. Sama halnya seperti yang AN, B1. Maka sesuai dengan teorema 2.5.1, maka terbukti AN itu lebih kecil dari B1. Nah, selanjutnya karena AN tadi lebih kecil dari B1, jadi A A ini jadi A ini AN elemen AN di mana N elemen bilangan asli, maka A memiliki supremum. Nah, A itu merupakan terbatas di atas, maka A ini memiliki supremum karena A tadi memiliki terbatas di atas. Nah, kita misalkan si itu adalah supremum dari A. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membuktikan si itu lebih kecil sama dengan dari Bn, di mana N elemen bilangan asli. Nah, yang tadi kan bahwasanya si itu sama dengan supremum dari A. N itu terbatas di atas. Maka selanjutnya kita akan membuktikan si itu lebih kecil sama dengan dari Bn. N elemen bilangan asli. Nah, sebelum itu kita harus memeriksa Bn itu merupakan batas atas atau tidak. Kalau misalnya Bn ini merupakan batas atas di A, bisa kita buktikan bahwasanya pernyataan yang ini sih lebih kecil dari sama dengan Bn ini benar. Nah, misalnya N tadi kan elemen bilangan asli dan K itu juga merupakan bilangan asli. Nah, misalnya N itu, nah bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi N, N tadi akan termuat sama bilangan asli tadi, misalnya 1, bisa saja 2, bisa saja 3 yang tadi saya sebutkan. Nah, begitu juga dengan K elemen bilangan N aslinya gitu. Jadi, K, jadi tetapi karena N tadi termuat dari yang 1, 2, 3, 4, sampai 5, dan seterusnya, bisa saja N itu lebih kecil dari K, bisa saja K itu lebih besar dari N, atau bisa saja K itu lebih kecil dari N. Contohnya tadi, contoh K itu tadi misalnya bisa saja 1 atau 2, maka terbukti. Nah, misalnya K itu lebih kecil dari K itu lebih besar sama dengan N. Nah, jadi dia akan ada dua kemungkinan, di mana ini dia, K lebih kecil dari N, maka IK ini memuat IN sesuai dengan definisi interval. Jika IK memuat IN, sehingga AK lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan BN. Nah, sesuai dengan teorema definisi dari interval. Nah, jika K lebih besar sama dengan N, maka IK memuat IN. Ini maksudnya, IK ini memuat IN, artinya itu akan ada bilangan IN yang termuat di IK, yang dimana IN ini ada satu bilangan yang berbeda. Contoh, IK terdiri dari bilangan yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan IN itu memuat misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira bilangan yang tidak masuk di IK tadi kan 5.
Nah, jadi 1, 2, 3, 4 itu sama. IK sama IN anggotanya. Nah, 5-nya yang berbeda. Makanya dikatakan di sini ketika K lebih besar sama dengan N, maka IK memuat IN sehingga AK lebih kecil sama dengan BK, lebih kecil sama dengan BN. Nah, B, BN inilah yang berbeda dengan bilangan si IK gitu. Yang 5 tadi kan beda. Nah, jadi karena sesuai definisi ini maka terbukti AK itu lebih kecil sama dengan dari BN, AK itu lebih kecil sama dengan BN. Nah, di sini tegaskan bahwa BN itu merupakan batas atas si IA. Nah, sehingga si itu lebih kecil dari BN itu benar, gitu. Nah, berarti kita simpulkan eh, karena supremum A itu tadi dan si itu tadi lebih kecil sama dengan BN, maka terbukti bahwa AN itu lebih kecil dari sama dengan si dan lebih kecil sama dengan BN. Jadi ketika IN ini memuat interval tertutup AN, BN, maka akan ada eh, bilangan si yang bilangan si ini yang memuat bilangan asli dan juga si si elemen bilangan asli dan eh, si itu juga elemen dari si IN. Maka ini akan terbukti. Eh, begitu maka dia terbukti bahwa si itu elemen bilangan dari IN. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.